Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat, penuh semangat dan sukacita di dalam hati. Kembali hadir pada acara Oase Rohani Katolik, saya Patricia Alsa akan mendampingi Romo Paulus Sunu Sukmono Wasi yang akrab kita sapa dengan Romo Sunu. Dan Romo pada saat ini sedang berkarya di Kuskupan Agung Jakarta. Dan mari sekarang kita menyapa dahulu Romo Sunu. Romo, apa kabar Romo? Salam kenal Romo. Sangat baik, kabar baik. Kabar baik ya Romo. Bagaimana dengan kesibukannya Romo? Tambah sibuk atau mungkin Eh, sekarang sedang lagi santai Romo? Sekarang sedang sibuk rekaman. Sedang sibuk rekaman. Baik Romo, ini adalah pertama kali Romo. Sungguh kami senang sekali Romo dapat memberikan renungan dan juga inspirasi-inspirasi yang akan disampaikan pada acara Oase Rohani Katolik. Semoga kita semua yang akan mendengarkan apa yang disampaikan Romo Sunu nanti sungguh akan terberkati dan juga termotivasi. Romo, marilah kita awali acara Oase Rohani Katolik ini. Kita akan berdoa bersama dengan Romo Sunu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon berkat-Mu untuk acara ini. Semoga sabda-sabda-Mu meresap dalam hati kami, yang berbuah kesetiaan dan pemahaman kami akan cinta-Mu, akan penyertaan-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Berkatilah kami yang akan memulai acara ini ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini merupakan pekan biasa ke-32 dan sebagai antifon pembuka. Langit mewartakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain dan malam yang satu menyampaikannya kepada malam berikut. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Yohanes, bab Surat kedua Rasul Yohanes ayat keempat sampai dengan 9. Hai ibu yang terpilih, aku sangat bersuka cita bahwa separuh dari anak-anakmu kudapati hidup dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Maka sekarang aku minta kepadamu ya ibu, agar kita saling mengasihi. Ini kutulis, bukan seolah-olah merupakan perintah baru bagimu, melainkan menurut perintah yang sudah ada pada kita sejak semula, yaitu supaya kita saling mengasihi. Dan kasih itu berarti bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan perintah itu ialah bahwa kalian harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kalian dengar sejak semula. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka itulah penyesat dan antikristus. Waspadalah, jangan sampai kalian kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Tetapi berusahalah agar kalian mendapat ganjaranmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak setia pada ajaran Kristus, tetapi menyimpang daripadanya, dia tidak memiliki Allah. Barang siapa setia kepada ajaran itu, dia memiliki Bapa maupun Putra. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut hukum Taurat. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan.
Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Tingkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan dua bacaan pada hari ini. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus bab 1 ayat 4 sampai dengan 9. Lalu bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Pada sesi pertama ini, Romo akan menyampaikan inspirasi pewartaan dari bacaan pertama. Romo silakan Romo. Terima kasih untuk bacaan pertama tadi dari 2 Yohanes 1, 4 sampai 9. Ya. Ya. Saya menggarisbawahi beberapa kata penting dalam bacaan pertama tadi. Tapi sebelumnya saya ingin memberi sedikit pengantar bahwa bacaan ini memang mengandaikan adanya sebuah keadaan di mana orang-orang atau jemaat yang dituju oleh surat dari 2 Yohanes ini diharapkan untuk menjadi orang-orang yang setia, setia terutama dalam ajaran. Nah, beberapa yang ingin saya garis bawahi adalah kata ini, hidup menurut perintah atau ajaran sejak semula, dikatakan di sini. Maka sekarang aku minta kepadamu ya Ibu, Ibu di sini memang mengacu pada Bunda Maria, ada siapa lagi ya, kalau bukan Bunda Maria, agar kita saling mengasihi. Nah, ini kutulis bukan seolah-olah merupakan perintah baru bagimu, melainkan menurut perintah yang sudah ada pada kita. Nah, ini kata sejak semula.
Nah, ini penting. Dan berikutnya adalah supaya kita saling mengasihi. Nah, kata perintah sejak semula itu mengacu pada apa? Perintah dari Tuhan Yesus. Dan perintah dari Tuhan Yesus mengacu pada kehendak Bapaknya. Nah, untuk hal yang pertama ini, kita sebenarnya diajak untuk selalu ingat pada apa yang sudah sejak semula itu diajarkan. Kata sejak semula ini menjadi penting karena dalam perjalanan hidup kita, kita sering lupa awal mulanya dulu bagaimana. Apa yang sudah sejak semula kita katakan ya, atau apa yang sudah sejak semula kita sepakati gitu ya, untuk kita jalani. Nah, kalau mengacu pada iman Kristen ya, permulaan kata sejak semula, permulaan hidup beriman kita ya ketika kita dibaptis. Nah, sejak semula ini menjadi sangat penting dalam perjalanan hidup kita, kata sejak semula ini. Karena ini pesan dari Yohanes ini dalam suratnya yang kedua ini, ingin mengajak kita untuk selalu ingat akan Allah yang baik. Jadi, dalam perjalanan hidup itu ternyata ya tidak semuanya baik-baik saja. Ada saja hal-hal yang bisa kita kategorikan ini tidak baik-baik saja. Dan ini baik-baik saja. Nah, perjalanan hidup mau nggak mau sebagai orang Kristen, kita harus selalu ingat bahwa sejak semula Allah itu mengasihi kita dan Allah itu baik. Memang kenyataan hidup kadang tidak baik, membuat kita tidak senang, membuat kita tidak nyaman. Persis disinilah pesan dari Yohanes, ayo tetap ingat, sejak semula Allah itu mengasihi dan Allah itu baik. Dan dikatakan di sini ada perintah supaya kita saling mengasihi. Ini hal yang pertama dari bacaan pertama. Hal yang kedua, dikatakan begini, soal penyesat, penyesat ajaran. Jadi dikatakan banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dikatakan juga penyesat itu antikristus. Ya memang penyesat itu bagaimanapun selalu ada. Yesus sudah pernah mengatakan bahwa penyesatan itu akan selalu ada. Tapi bagi yang menyesatkan, baiklah diikat dengan batu kilangan, ceburkan ke laut gitu ya. Ya, dalam hidup kita ada loh pengalaman-pengalaman kita itu tersesat. Tersesat oleh apa? Ya oleh kehidupan dunia ini. Ada hal yang membuat kita itu jalannya harusnya lurus malah mencet. Harusnya sana malah sana. Harusnya jalan malah mandek gitu ya. Ada banyak peristiwa. Kita bisa membuat dua golongan penyesat. Misalnya, misalnya penyesat yang berasal dari luar atau dari luar diri kita. Misalnya ya dari dunia ini. Contohnya banyak sekali yang menyesatkan kita. Adanya banyak informasi yang bisa kita akses dari media sosial. Dan terutama berkaitan dengan iman, itu bisa kita tersesat loh. Dengan kesimpulan-kesimpulan yang sebenarnya ngawur, tetapi kayaknya benar. Atau kebalikannya, kayaknya benar, tapi kalau ditelusuri, ini menyesatkan. Nah, masalahnya, kerap kali kita tidak punya waktu untuk mengoreksi atau memastikan bahwa informasi-informasi itu benar atau salah, apalagi yang berkaitan dengan iman. Ada banyak penyesat di luar diri kita, yaitu di dunia ini. Atau mungkin penyesat-penyesat yang sifatnya bukan informasi, tapi keadaan hidup kita. Kok hidupku jadi beginilah. Nah, ini kalau kita tidak memahami ini, ya kita bisa tersesat oleh keadaan hidup ini ya, yang sepertinya mendorong kita untuk memutuskan ini padahal harusnya itu. Gitu. Dan ini sebenarnya kita mengerti ini. Masalahnya kan kita kurang waktu sebenarnya untuk
eh, mengoreksi ini, merenungkan ini. Ini penyesat dari luar. Lalu juga ada penyesat-penyesat dari dalam, yaitu dari diri kita sendiri. Dan biasanya penyesat yang dari diri sendiri itu ya berkaitan erat dengan keinginan-keinginan kita. Keinginan yang sebenarnya tidak teratur, keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan itu banyak ternyata. Dan biasanya kita tahu untuk peristiwa hidup tertentu, misalnya dalam kasus tertentu, saya harus ngambil A atau B gitu ya. Hati kita itu mengatakan A, tapi keinginan kita kok B. Nah, ini membuat kita bergulat di situ. Lalu apa yang akhirnya kita putuskan? Misalnya kita memutuskan A, nah kita tidak tersesat. Tapi biasanya kalau keinginan-keinginan itu se, ya sekata sesuai dengan kehendak Tuhan, kadang-kadang sulit dan nggak enak gitu. Apalagi iming-imingnya gede dan menyenangkan. Nah, lalu akhirnya kita mengambil keputusan yaitu keinginan yang membuat kita senang. Senang saja, bukan bahagia dalam arti bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini yang membuat kita lalu tersesat. Nah, ini hal kedua yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa dalam bacaan pertama tadi, dikatakan ada banyak penyesat, dan penyesat itu antikristus. Di sini kita perlu waspada. Yang ketiga, dalam bacaan pertama tadi dikatakan begini, ini soal kesetiaan. Barang siapa tidak setia, dia tidak memiliki Allah. Dan barang siapa yang setia, dia memiliki Allah, memiliki Bapa. Nah, kesetiaan di sini urusannya adalah kesetiaan pada ajaran yang sudah sejak semula eh, diberikan kepada kita. Yaitu apa? Selalu ingat akan Allah yang baik. Dalam hal ini ya, setia pada ajaran Kristus. Dimensi lain dari setia adalah bertahan, punya daya tahan. Pada apa? Pada kebaikan. Apakah kita itu bisa bertahan pada kebaikan ketika kepada kita digelontorkan banyak sekali penyesatnya yang membuat kita bisa kacau dan bingung itu. Di sini bacaan ini memberi pesan kepada kita, ayo kita setia, tangguh, atau punya daya tahan. Untuk apa? Untuk tetap berada pada kebaikan, yaitu Allah yang mengasihi. Ini bacaan pertama yang bisa saya uraikan. Kita menjadi setia dan punya daya tahan dalam iman di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Saya kira bacaan pertama ini dulu. Apakah langsung bacaan Injil atau ada jeda? Ibu Ya, Elsa. saya boleh menanggapi dan bertanya ya Romo. Ya, Tadi Romo sempat mengatakan hidup baik-baik dan hidup tidak baik-baik. Dan juga sempat mengatakan kita harus kembali kepada perintah yang semula-mula seperti itu, saling mengasihi, mau berkorban seperti itu. Lalu tentang kesetiaan kepada Allah, kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu hidup kita baik-baik, tapi di dalam pandangan Allah gitu loh Romo. Kadang kita merasa hidup baik-baik kita seperti pandangan manusia yang seperti dikasih kekayaan, kesuksesan, hidup makmur. Tapi mungkin kalau secara pandangan iman, belum tentu hidup kita baik-baik. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita bisa tahu hidup kita baik-baik, tapi menurut restu dari Tuhan, Romo? ya, ya. Ya, baik. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan sepanjang masa sebenarnya. Sudah sejak orang percaya pada Tuhan itu orang memperkarakan soal ini gitu ya. Tapi apa yang ada pada teks tadi, kita bisa katakan begini. Bagaimana kita tahu bahwa hidup kita sudah baik, meskipun menurut keinginan kita kayaknya enggak deh, misalnya gitu ya. Nah, paling sederhana saya ingin menyampaikan, apa yang disebut hidup baik dalam arti Kristiani seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Paling tidak hidup baik itu adalah hidup seperti yang seharusnya.
harusnya bagaimana? Nah, itu seumpama begini, kalau kita ingin ada anjing di rumah untuk penjaga gitu loh, lalu kita beli anjing gitu. Paling tidak anjing ini kalau mau disebut baik, dia harus bisa menggonggong gitu ya. Jadi kalau nanti ada pencuri, dia menggonggong gitu. Nah, anjing ini disebut baik kalau dia menggonggong pada saat ada pencuri. Nah, kalau umpamanya kita beli anjing, waktu ada pencuri, bukannya menggonggong, tapi malah bersiul gitu ya, kayak burung gitu. Nah, ini anjing ini tidak baik. Gitu. Anjing ini tidak baik. Atau malah berkicau gitu ya. Cit, 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 cit. Nah, anjing ini tidak baik. Jadi, baik dalam hidup beriman itu menjadi yang seharusnya. Gitu. Nah, kalau kita menjadi orang Kristen itu menjadi yang seharusnya itu bagaimana? Dan ini kalau kita bertemu dengan pengalaman yang hidup yang sulit, misalnya, itu orang itu jahat loh itu. Itu orangnya itu jelek menurut penilaian kita. Karena ini, gitu. Tapi kok sukses ya? Nah, itu. Jahat itu, tapi sukses, rezekinya melimpah. Lalu sebagai orang Kristen, iman Kristen harus mengatakan apa dengan peristiwa ini? Saya itu sudah berusaha baik, tidak apa namanya korupsi, tidak memanipulasi, tidak jahat pada orang. Tapi hidup saya ya begini. Nah, sebagai orang Kristen kita harus mengatakan, apakah saya sudah menjadi yang seharusnya, yaitu orang Kristen? Iya, nah kalau itulah yang baik. Kalau orang itu keliru. Loh, tapi dia karirnya menanjak. Nah, rezekinya melimpah. Nah, tapi itu keliru. Itu bukan apa, hidup yang didasari oleh semangat Kristen. Jadi ukurannya kalau mau kita pakai ukuran lalu kita itu baik-baik saja enggak sih kalau kita menjadi yang seharusnya seperti yang diminta oleh Tuhan Yesus. Saya kira ini menjawab. Terima kasih. Ya, makasih Romo. Menjawab sekali Romo. Ya, terima kasih. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan melanjutkan kembali yang sudah disampaikan oleh Romo Sunu, tapi nanti langsung ke bacaan Injil saja ya Romo ya, pada sesi kedua. Dan semoga pada sesi pertama ini Anda yang menyaksikan ataupun mendengarkan acara Oase Rohani Katolik sungguh merasa dikuatkan, diberikan pengharapan dan juga diberikan pengertian baru dari bacaan pertama dan juga inspirasi-inspirasi yang Romo Sunu sampaikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan kembali sesaat lagi. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pada hari ini, Romo Paulus Sunu Sukmono Wasi yang akrab kita sapa dengan Romo Sunu telah memberikan inspirasi pewartaan dari bacaan pertama, dan sekarang pada sesi kedua ini Romo akan menyampaikan kabar baik Injil. Romo, silakan Romo. Pada bacaan Injil, saya mau menggarisbawahi bagian terakhir ketika murid itu bertanya kepada Yesus setelah Yesus tadi menguraikan tentang zaman Nuh, zaman Lot gitu ya. Lalu para murid bertanya, di mana Tuhan? Lalu Yesus menjawab, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Nah, saya menggarisbawahi bagian terakhir ini saja. Saya mengajak untuk merenungkan bagian terakhir ini dalam arti kemampuan kita untuk melihat tanda. Melihat tanda. Artinya apa? Artinya bagaimana kita mengasah kemampuan kita untuk semakin peka pada peristiwa-peristiwa hidup. Hidup siapa? Ya hidup kita sendiri. Jadi melihat tanda, peka pada peristiwa-peristiwa hidup, dan kemudian memahaminya dalam kacamata Kristiani, kacamata pengikut Kristus gitu ya. Nah,
Kalau dalam bacaan pertama tadi kita membahas tentang kesetiaan, setia pada ajaran yang sejak semula sudah kita katakan ya, kita iyai. Kalau kita berjalan dalam hidup ini, dalam terang ajaran itu, dengan ketangguhan dan daya tahan untuk tetap menjadi baik, ya, menjadi baik seturut ajaran Tuhan Yesus. Nah, di bacaan Injil ini, kita dituntut juga untuk peka pada peristiwa hidup, lalu memahami peristiwa-peristiwa hidup kita ini dalam kacamata Kristiani, dalam kacamata Tuhan. Memang dalam peristiwa-peristiwa hidup yang terus-menerus kita jalani, ternyata tidak banyak loh yang mengesan lalu kita renungkan. Apalagi hidup ini kan sepertinya kok cepat sekali ya. Jalannya itu cepat sekali. Kesibukan-kesibukan kita itu membuat kita itu tiba-tiba sudah berumur 50 tahun gitu ya. Kita punya target-target hidup, kita punya idealisme hidup yang harus kita raih, dan kita mencari cara, berbagai cara untuk meraihnya. Itu semua baik. Karena apa? Ya memang seharusnya begitu. Ya. Baik itu kan menjadi yang seharusnya. Tapi ada satu lagi yang seharusnya juga kita buat, yaitu kita peka pada peristiwa hidup itu dan memahaminya. Jangan sampai hidup kita yang berpuluh-puluh tahun ini kita perjuangkan hanya seumpama kita belanja banyak masakan, bahan masakan, lalu cuma kita simpen di kulkas, tidak pernah kita masak. Nah, tidak jadi makanan yang enak gitu ya. Kan pengalaman hidup, peristiwa hidup atau kehidupan ini ada banyak sekali dari pagi sampai malam, banyaknya minta ampun ya. Tapi apakah itu kita masak, kita pahami, kita mengerti dalam kacamata Kristiani? Dengan demikian kita butuh waktu untuk memasak. Butuh waktu misalnya. Saya itu sudah mau, umurnya sudah mau 50 ya. Saya sudah mencapai apa? Banyak saya mencapai ini. Tetapi apakah kita mengerti peristiwa-peristiwa itu dalam kacamata Kristiani? Ketika para murid tadi bertanya, di mana itu Tuhan? Yesus menjawab, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nyasar. Kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk melihat peristiwa-peristiwa hidup kita dan peka di mana sebenarnya hidup kita itu betul-betul bisa kita maknai secara Kristiani. Taruhlah, ada peristiwa yang membuat kita itu happy, betul happy, dan kita bersyukur pada Tuhan. Biasanya, kalau kita mencapai sesuatu, menginginkan sesuatu, lalu bisa kita raih. Nah, di situ biasanya kita bersyukur. Gitu. Ada apa misalnya sudah mencapai sesuatu, lalu mengintensikan misa, syukur atas pencapaian ini. Oke, itu satu hal. Itu baik. Dan memang harusnya begitu. Tapi taruhlah yang kedua, hidup kita kok buntu, sedang buntu, hidup kita sedang gelap, atau bukan hanya buntu dan gelap, ini kayaknya nada-nadanya kok mau meninggalkan iman ini, nah ini kan berat ini. Saat-saat itulah kita harus memahami peristiwa-peristiwa hidup ini dalam terang Kristiani. Bagaimana itu? Nah, Yesus sudah menunjukkan tadi, di mana ada mayat di situ berkerumun burung nasar. Nah, kalau ada mayat, ada hal yang menunjukkan bahwa itu adalah tanda kematian, jangan ke situ. Jangan diteruskan, misalnya begitu. Kalau ada tanda-tanda di mana ini kayaknya mengarah kepada dosa ini, gitu. Jangan ke situ, gitu ya. Segeralah sadar, gitu ya. Tetapi sebaliknya, misalnya Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada apa banyak suara apa di pagi hari suara burung berkicau ada keindahan di situ mari kita bersyukur misalnya begitu. Nah, datanglah ke situ misalnya. Nah, sini dalam bacaan Injil ini kita diminta peka untuk memahami hidup. Dan dengan demikian kita akan kalau kita peka, kita akan selalu ingat lagi seperti bacaan pertama tadi, ingat lagi
sejak semula ajaran awal Tuhan Yesus, gitu ya, ingat lagi gitu ya, bahwa Tuhan juga mengikuti kita, menyertai kita, ada selalu bersama-sama dengan kita. Maka setia pada ajaran dan punya ketangguhan, bertahan dalam kebaikan, itu bisa membuat kita itu langsung mengerti kalau ini nanti kita akan tersesat atau berbelok arah, gitu ya. Nah, Hmm. maka terakhir untuk bacaan Injil ini, saya mengajak kita semua bahwa di dalam hidup yang penuh perjuangan ini, tetap rahmat dan nilai-nilai Kristiani itu ada sejauh kita peka dan mampu memahami peristiwa hidup ini dalam kacamata iman Kristiani. Kesimpulannya, kesimpulan saya mau mengatakan begini, kekristenan itu bukan pertama-tama soal aturan hukum gitu ya, di mana yang taat mendapat hadiah, yang melanggar dihukum, bukan itu. Tapi kekristenan pertama-tama dan terutama adalah tersambungnya kembali Tuhan dengan manusia. Nah, manusia dengan Tuhan sambung lagi. Terus surga dengan dunia nyambung, dunia dengan surga nyambung lagi. Nah, ketersambungan, keterikatan kembali inilah yang kita alami melalui kesetiaan dalam ajaran Kristen yang kita hayati hari demi hari. Nah, kesetiaan inilah yang akan berbuah pemahaman yang benar, yaitu apa? Bahwa Tuhan mencintai, menyertai kita, dan dengan demikian hidup ini layak untuk dijalani. Demikian. Ya, amin. Semoga kita semua seperti itu, Romo. Berarti yang kita butuhkan kalau dari catatan saya, kita membutuhkan akal sehat untuk bisa melihat mungkin aturan yang mana yang sebenarnya nggak boleh kita lakukan. Selain akal sehat juga kita butuh ketajaman batin untuk bisa membedakan. Mungkin secara akal sehat, tapi kita tetap butuh ketajaman batin. Lalu juga untuk hal itu kita perlu juga orientasi melihat masa depan supaya bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik ya Romo. Ya, Dan selain itu mungkin apalagi Romo? Itu kan kayak senjata perang kita menghadapi kehidupan ya Romo ya. Satu lagi yang perlu kita siapkan apa Romo? yang perlu kita siapkan itu memberi waktu. Hmm, Memberi waktu. Jadi kalau nggak ada waktu ya tidak tampak ini semua. Ini semua menjadi tampak ketika kita memberi waktu untuk Tuhan. Dalam hal apa? Berdoa. Berdoa bukan dalam arti, oke, kita ekaristi, baca kitab suci, oke, itu harus ada. Tetapi waktu pribadi tertentu, waktu pribadi jumlahnya kan ya relatif ya setiap orang berbeda. Untuk melihat kembali. Seperti halnya Yesus yang setiap kali kan naik ke atas bukit dan berdoa semalam-malaman. Gitu. Ya kita tidak perlu semalam-malaman, nanti kerjanya kalau semalam-malaman berdoa besok kerja ngantuk gitu ya. Tapi tetap beri waktu untuk Tuhan untuk melihat kembali hidup gitu dan merenungkannya dalam terang Kristiani. Supaya apa tadi? Kekristenan itu kan sambungnya kembali Tuhan dengan manusia, manusia dengan Tuhan. Kalau supaya sambung itu ya jangan lepas. Gitu. Jadi ya. beri waktu. Memang sulit kadang-kadang, tetapi itu yang baik. Tetap ada waktu untuk merenungkan dan berdoa. Ya, memberi waktu supaya kita juga tidak sampai terlepas, tetap terkoneksi dan tidak kehilangan arah ya Romo. Ya, baik Romo, terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Saya sungguh senang secara pribadi karena apa yang Romo sampaikan dengan bahasa yang sederhana tapi juga sangat mengena dan juga cocok dengan ini bacaan hari ini sebenarnya nyambung ya Romo antara bacaan pertama dan juga bacaan Injil ya Romo ya. Ya. Iya. Baik Romo, terima kasih banyak dan kita akan akhiri acara ini. Kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Sunu. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami. Engkau memberikan kepada kami rahmat kesanggupan agar kami sanggup menjalani hidup ini dengan baik seturut dengan yang Engkau kehendaki.
dan Engkau pun memberikan kepada kami kekuatan iman untuk menghadapi segala macam kesulitan. Kami mohon kepadamu ya Bapa, agar hati kami juga mampu merasakan penyertaan-Mu itu, dan kami mampu untuk memberi waktu agar kami selalu tersambung dengan-Mu, selalu setia kepada perintah-perintah-Mu, dan terutama kami sanggup merasakan penyertaan-Mu hari demi hari. Bunda Maria penuh rahmat, doakanlah kami dalam perjalanan hidup ini. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam perjalanan hidup kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri dan kita senang semua dapat menyaksikan dan mendengarkan acara Oase Rohani Katolik pada kesempatan hari ini. Saya Patricia Alsa bersama dengan Saya Romo Sunu. kita akan berjumpa di kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Sampai jumpa.